uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz rahimakumullah, dan juga saya nampak ada yang di Jakarta, ada yang sedang bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan afiat kepada kita semua. Amin. Judul kita adalah Umat Hanya Butuh Islam. Ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa ayat yang terkait dengan kata umat. Ya. Karena kata umat ini sebenarnya sangat banyak di dalam Al-Quran, ada 50 ayat. Ya. Tapi saya akan kemukakan 3 saja. Antara lain adalah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Kata Allah, demikianlah kami telah menjadikan umat Islam sebagai umatan wasaton. Tapi jangan diterjemahkan umat moderat, jangan. Kalau umat pertengahan boleh, tapi sebenarnya umat yang adil dan terpilih. Umat Islam ini agar menjadi syuhada 'alan nas, saksi kepada manusia, begitu, bahwa telah sampai Islam. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Dan sedangkan Rasul menjadi saksi terhadap umat Islam. Dan kemudian kata Allah, wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha. Ternyata ayat ini temanya berhubungan dengan perubahan kiblat. Dan tidaklah kami, kata Allah, menjadikan kiblat kunta 'alaiha yang dulu engkau menghadap kepadanya, yaitu Baitul Maqdis ketika Rasulullah awal-awal di Madinah, illa lina'lama, kecuali kami, kata Allah, ingin mengetahui mayyatabi Rasul, siapa yang mengikuti Rasul setelah nanti diubah ke Mekah Mukarramah. Mimma yang qalib ala aqibaih, dan siapa di antara mereka yang berbalik badan. Ya. Wa in kanat, sesungguhnya perubahan kiblat itu lakabiratan, itu sangat berat. Ya. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi, terhadap manusia, raufur rahim, itu sangat pengasih dan sangat penyayang. Ayat kedua berhubungan dengan umat adalah surat Al-Imran ayat ke-104. Nah, ini insyaallah sudah pada hafal ya. Wal takum minkum, kata Allah, hendaklah ada di antara kalian ummatun, satu umat, jamaah, yad'una ilal khair, yang mereka jamaah tersebut gitu, menyuruh kepada Islam. Ya. Al khair itu Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka juga menyuruh kepada al ma'ruf, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang sukses. Walaupun di awal itu menggunakan isim nakirah, jadi tidak harus satu, boleh lebih dari satu, boleh dua, tiga, dan sebagainya. Kelompok jamaah yang menjadi jamaah dakwah. Yang ketiga, masih berhubungan dengan kata umat. Ya. Kuntum khairu ummatin. Kata Allah, kalian, umat Islam, adalah umat terbaik. Ya. Ukhrijat linnas, dengan karakteristik mereka keluar kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Yang tugasnya adalah memerintahkan kepada al-ma'ruf, kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan awali dengan beriman kepada Allah. Ya. Walau amana ahlul kitab. Ya. Di sini ada kata lau, kalaulah ahlul kitab, siapa ahli kitab itu? Yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi, lakana khairal lahum, mereka beriman ya, kepada Rasulullah, kepada Allah, ya.
maka lebih baik bagi mereka. Lahum minhumul mu'minuna, memang kenyataannya di antara ahli kitab, Nasrani ataupun Yahudi, ya, yang di awal-awal mereka menanti kedatangan Nabi terakhir, minhumul mu'minuna, sebagai dari mereka beriman, wa aksarumul fasikun, tapi sebagian besar dari mereka berbuat fasik, artinya tidak beriman. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Baik, kita hayati satu persatu ayat tersebut. Yang pertama surat Al-Baqarah 143. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa berfirman wa kadzalika, dan demikianlah, ini ditujukannya kama hadainakum ilaihi, ya, sebagaimana telah kami beri petunjuk kalian, ya. Nanti ada ayat sebelumnya, tapi pada slide kedua selanjutnya saya akan terangkan, ya. Ja'alnakum, ya, kami, kata Allah, telah menjadikan kalian. Siapa yang dimaksud kalian itu adalah umat Muhammad, umat Muhammad, umat Islam, umat Quran. Sebagai apa? Ummatan wasatan, sebagai umat yang, ya, artinya itu sebenarnya khiyaran, umat yang terpilih, udulan, umat yang adil, ya. Jadi bukan umat moderat, bukan umat Islam itu, ya, yang terpilih dan adil. Ya. Litakunu, agar mereka, kata Allah, syuhada, menjadi saksi alan nas, terhadap manusia. Kapan? Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Anna rasulahum balagathum, bahwa rasul mereka, antara lain rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, telah menyampaikan risalah, yaitu risalah Islam, yang hakikat risalah yang dibawa oleh mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itulah risalah Islam. Itu risalah tauhid, la ilaha illallah. Cuman nabinya berbeda. Kalau Nabi Muhammad, ya Muhammad Rasulullah. Dan Nabi Isa wa ana Isa Rasulullah. Jadi umat Islam menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah. Wa yakunu rasul alaikum syahida. Di sisi yang lain, Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW telah menjadi saksi kepada umat Islam itu, annahu balagakum, bahwa dia, Rasul, juga telah menyampaikan Al-Quran ini, telah menyampaikan penjelasannya, yaitu sunnahnya. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami, kata Allah, sayyarna, mengubah, ya, al-kiblata, kiblat, lakal al-an jihata, yang dulu ketika di Madinah itu menuju Baitul Maqdis, ya, allati kunta 'alaiha, yang tujuannya pada waktu awal kiblat itu ke Baitul Maqdis adalah sebenarnya wa kana sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli ilaiha, berkiblat ke Baitul Maqdis itu begitu falamah hajar, ketika telah hijrah dari Mekah ke Madinah, bistiqbali Baitul Muqaddas, itu menghadap ke Baitul Muqaddas. Tujuannya apa? Ta'lifan lil Yahud, agar orang-orang Yahudi merasa bahwa betul yang datang ini adalah Nabi terakhir, ya, ta'lifan, ya. Fasalla ilaihi, dan salat Nabi Muhammad dan juga para sahabat itu dalam satu riwayat sanatan 1 tahun, tapi dalam riwayat lain ada sampai sab'ata asyara syahran, sampai 17 bulan, ya. Thumma, huwila, kemudian diubah, ya. Nanti waktu perubahannya kita lihat dari tafsir yang lain.
Apa tujuannya mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kembali? Ya. Lina lama agar kata Allah kami mengetahui ilmu zuhur nampak nyata itu. Mayyatabi'ur Rasul, siapa yang mengikuti Rasul, ya. Fayusaddiquhu, kemudian membenarkan perubahan kiblat tadi. Mimma yang qaliba ala akaibahi, dan siapa di antara mereka baik di kalangan ahli kitab yang kemudian awal-awal masuk Islam, tapi juga ada yang mundur ke belakang, ya. Ayarji'u ila kufar, ya, mereka kembali kepada kekafiran, ya. Syakka fiddin, dan ada sakwa sangka, ya, ada keraguan terhadap agama Islam ini. Wa dhanna, dan menyangka anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hiratin, dalam kebingungan, min amrihi, tentang perkara tersebut. Waqad irtadda biladika jama'atan, sehingga karena perubahan kiblat ini ada sekelompok jamaah yang murtad. Ya. Wa in, wa innaha, ya, kalaulah, itu kata Allah, kanat dulu, ya, tawalaki ilaiha, perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah ini, la kabiratan, itu sesuatu yang berat, betul, bagi ahli kitab itu, ya. Syaqatan 'alan nas, ya, karena sudah menjadi kebiasaan mereka, illa, kecuali alladzina hadallah, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, minhum, di antara mereka. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah yudhi'a imanakum. Tetapi di antara mereka juga ada yang bertanya, ya Rasulullah, sebagian dari kami kan ada yang sudah meninggal dulu menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Maka kata Allah dijawab, tidaklah Allah menyiapkan keimanan mereka. Artinya, sholat hukum, sholat-sholatnya mereka, gitu ya, ila Baitul Muqaddas, ke Baitul Muqaddas, bal hukum, itu tetap dapat pahala. Alaihi, ya, di anak sababan nuzuliha as-su'al, karena memang ayat ini juga ada sabab nuzulnya, antara lain berkenaan dengan pertanyaan bagaimana orang yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis sholatnya, apakah diterima atau tidak diterima, kata Allah. Aman mata qabla tahwil, gitu. Inna Allah bin nas, dan sesungguhnya Allah terhadap manusia, di sini bin nas ini adalah bil mu'minin, kepada orang-orang beriman, la ra'ufun fi adami idha'ati a'malihim, tidak akan menyia-nyiakan amal mereka, pahala mereka, ya. Sangat pengasih, rahimun, ya, sangat penyayang, arifqah, syiddata rahmah, sangat-sangat, gitu ya. Wa qaddama ablagu lil fasilah, gitu. Ini tafsir dari Jalalain. Kita tambah dengan tafsir yang dari Muhammadi. Ketika membahas ayat tadi ditambah dengan ayat sebelumnya, yaitu 142. Ya. Ayat sebelumnya itu adalah, sayaqul sufaha, berkatalah orang-orang yang bodoh. Ya. Tapi siapa sufaha itu? Ya. Menurut Mawardi dikatakan sufaha itu adalah al-Yahud. Ya, beliau mengutip dari Imam Mujahid, ada orang Yahudi. Padahal kan sebutnya pintarnya karena dunia mah. Gitu. Wal munafikun. Ya, beliau juga mengutip pendapat yang lain, Imam Syadi, yang sufa itu yang bodoh itu siapa? Orang munafikun, orang munafik. Gitu. Itu diambil dari Imam Syadi. Dan termasuk orang bodoh juga kufar Quraisy, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Ini menurut kalimat minan nasi mawallahum an qiblatihim, ya, mereka menyatakan tentang perubahan kiblat mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah, di Madinah, di sholatil zuhri. Kapan terjadi perubahan tadi adalah dalam satu riwayat ketika sholat zuhur, ya,
Waqad shalla minha raka'ataini, dan ketika sudah 2 rakaat awal salam, ya, nahwa Baitul Muqaddas, menghadap Baitul Muqaddas, fansorofa biwajhihi, kemudian berbalik ya, ila Ka'bah. Ini menurut riwayat Anas bin Malik. Jadi dalam sholat duhur itu 2 rakaat menghadap Baitul Muqaddas, 2 rakaat menghadap Ka'bah. Dan insya Allah ikhwan fillah yang sudah berhaji, berumrah, sudah merasakan sholat di kiblatain ini, gitu ya. Allati kanu 'alaiha, yang dulu memang Rasulullah SAW terjadi perubahan kiblat itu ketika sholat di kiblatain sekarang itu. Dan dari pertanyaan itu orang-orang Yahudi, orang munafik, orang kafir Quraisy tadi, jawablah kata Allah, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Ya, sesungguhnya terjadinya perubahan arah kiblat itu, katakanlah bahwa al-masyriq wal maghrib milik Allah semua arah itu, baik timur ataupun barat. Yahdi may yasha, dia menunjuki kepada siapa yang dikehendaki, ila suratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Yakni haitsuma amarallahu ta'ala bistiqbalihi minal masyriq, ya, au maghrib wasirat ay tariq al mustaqim. Jadi timur dan barat itu milik Allah. Jadi kehendak Allah saja, mau menghadap ke Baitul Maqdis, mau menghadap ke kiblat, itu sami'na wa ata'na. Kemudian tafsir selanjutnya sama, cuman ada tambahan. Jadi ditegaskan lagi, yang disebut dengan ummatan wasatan itu bukan umat moderat sekali lagi, tapi ummatan khiyaran, ay udulan, ay adalan. Li'annal adla, karena adil, ya, wasobainal ziyadah wa nuqsan, itu antara menambah-nambah dan mengurang-urang. Jadi kalau dalam ibadah mah harus betul-betul nyontoh Rasul begitu, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Litakunu suhada 'alan nas, dan tujuannya sama, ada kaum muslimin menjadi saksi bahwa Rasulullah telah menyampaikan Islam, dan wa yakunu rasul alaikum syahidan, Rasul akan menjadi saksi atas keislaman umat Muhammad tadi. Ai muhtajan an qad balagha ilaihim risalat rabbih, betul-betul sudah menyampaikan risalah Allah gitu ya. Baik yang beliau suka ataupun tidak beliau suka gitu. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan sekali lagi mayyatabi rasul mimma yang qulib ala qalbihi, ya, ini dikatakan sama, itu ya orang Yahudi. Inna Muhammadan istaqa ila baladihi, ya, mereka menyangka, ya, bahwa orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad ini sudah sangat rindu ke negeri asalnya, ya, sehingga menghadap kiblatnya menjadi ke Ka'bah lagi gitu. Waqalat, ya, dan sebagian yang lain orang Quraisy mengatakan inna Muhammad qad alima annana ala hadi, orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa tuh Muhammad menghadap ke Ka'bah lagi, betullah agama kami itu. Jadi dua-duanya salah gitu. Pernyataan orang Yahudi salah, pernyataan orang kafir Quraisy juga salah gitu. Apa hikmah dari ayat ini? Ya, berhubungan dengan kita sekarang ada kiblat. Kiblat kita adalah Islam, ya, Ka'bah gitu ya. Tapi kalau implementasinya sekarang kan peradaban hidup manusia itu ada yang ke barat, ada yang ke timur. Ya. Yang ke barat kebanyakan itu kapitalisme, gitu ya, liberalisme, ya. Nah, dan yang ke timur sosialisme, komunisme dan sebagainya. Dan itu arah hidup manusia sedunia itu hanya dua itu, gitu. Ke barat yang menyatakan dengan sekular itu Allah tidak boleh ikut serta tentang masalah kehidupan, hanya di masjid aja, di gereja saja dan sebagainya. Ya. Sedangkan sosialisme sama sekali menolak keberadaan Allah itu.
Ya hampir sama sih, kalau orang Yahudi, orang Nasrani kan masih percaya pada Allah. Tapi paganis ya itu mensyirikatkan Allah ya, bahwa Lata Uja ya. Jadi Tuhannya itu ya patung-patung itu. Dan sekarang yang jadi Tuhannya itu ya ajarannya itu, Peninnya yang jadi Marxisnya ya, yang menjadi ajaran itu menjadi Tuhan-Tuhan mereka ya. Sehingga kita harus dalam kondisi sekarang ada undang-undang HIP gitu ya, itu harus betul-betul bisa menyadari bahwa tentang umat Islam itu harus berkiblat kemana, gitu. Ya harus berkiblat kepada Islam, bukan kepada yang lain, gitu ya. Karena Islam sudah cukup menjadi arah bagi kehidupan kita. Mohon maaf tadi baru dibuka ya, ini belum ada perubahan. Jadi sekali lagi dari ayat yang kita tadi pelajari itu bahwa al-masyriq wal maghrib itu milik Allah. Dan implementasinya ya dalam kehidupan kita, arah kehidupan kita ini bukan ke barat atau ke timur, tapi kepada Islam. Ya. Kalau ke barat ya seolah-olah kan kita menjadikan sekuler ya, jadi dasar kehidupan kita. Ya. Sedangkan kalau ke timur menjadikan Marxis ataupun materialisme sebagai kehidupan kita. Memang kalau dari sisi perubahannya, kalau kita lihat ya, orang-orang kapitalis itu tetap menjadikan agama salah satu ini masih dipercaya gitu. Tapi kata mereka ya Tuhan mau udah istirahat dah gitu ya. Sedangkan kehidupan ini diatur oleh manusia. Nah, berbeda dengan sosialisme ya, yang berbasiskan materialisme itu. Sama sekali mereka menolak keberadaan Tuhan. Kan Tuhan sudah mati karena sudah dibunuh oleh Hercules. Karena anggapan mereka Tuhan itu ya dewa gitu ya. Nah, dan pengganti dewa yang jadi manusia itu Hercules ya. Dan seperti itulah dalam benak mereka. Jadi Tuhannya ya manusia. Bahkan dalam ajaran mereka tentang masalah Tuhan ini yang menciptakan manusia, kata mereka begitu. Ya. Dan kata Karl Marx sendiri bahwa orang yang percaya pada Tuhan itu orang yang irasional. Nah, ini naudzubillah, semua naudzubillah. Ya. Pemikiran seperti ini adalah jahiliyah modern. Kalau dulu antara ahli kitab dan orang-orang musyrik, kalau sekarang kan antara kapitalisme dan sosialisme. Gitu. Jadi arah kita harus kepada Islam, ya, bahwa hidup kita berasal dari Allah. Hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Dan kita nanti akan dihidupkan kembali dan ditanya tentang apakah kita menjalankan perintah Allah atau tidak. Gitu. Ya. Jadi perbedaan dari arah kehidupan ini, gitu ya. Kalau kapitalisme sumber hukumnya manusia. Ya. Jadi yang jadi masalah legislatif, ya, membuat hukum. Ya. Kalau di dalam Islam yang bikin hukum itu hanya Allah. Sedangkan para ulama, para mujtahid itu hanya mengkodifikasi hukum. Adapun ijtihad adalah mencari hukum ya yang tersirat di dalam Al-Quran untuk masalah-masalah baru. Nah, jadi tidak bikin hukum para mujtahid juga. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad dengan sunnah itu bukan bikin hukum, tapi menyampaikan hukum, karena sunnah itu adalah wahyu. Nah, yang berbeda kalau Al-Quran, isi dan juga bentuk ayatnya itu dari Allah, tapi hadis isinya dari Allah, tapi bentuk ucapannya dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi kalau dua peradaban ini sumber hukumnya manusia, baik kapitalis atau sosialis. Sedangkan kita seharusnya sumber hukum itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalil hukum bisa berupa Quran, bisa berupa Sunnah, bisa berupa ijma para sahabat dan biasanya para mujtahid. Ya. Adapun bentuk negara, kalau kapitalis bisa demokrasi
negara bangsa, baik berupa federasi, yaitu republik atau parlementer, gitu. Demikian juga sosialis, gitu ya, seperti Cina, itu pemerintahannya sosialis walaupun ekonominya kapitalis. Demikian juga sekarang Rusia, kalau dulu Uni Soviet memang sosialis, baik pemerintahan atau bidang ekonomi. Tapi sekarang semua negara menggabungkan antara dua kiblat peradaban kapitalis dan sosialis. Dan yang murni dari Allah adalah khilafah. Jadi khilafah itu bukan ideologi, itu adalah sistem pemerintahan Islam, gitu ya. Sejak SD juga kan apa tugas kudunya ibadah, apa peran jadi khalifah, kan begitu. Ya, walaupun sekarang lebih sempurna lagi kita memahami tentang khalifah dan sebagai hamba Allah. Untuk ekonomi juga kan kalau kapitalis pasar bebas, ya, individual, jadi semua harta bisa dimiliki oleh individu. Tapi sebaliknya sosialis semua harta itu milik negara. Ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, gitu. Karena manusia secara individu juga ingin memiliki sesuatu, tapi di negara sosialis tidak ada milik individu itu. Walaupun sekarang nyatanya baik di Cina ataupun di Rusia itu ada gabungan antara kapitalis dan sosialis. Tapi kalau masyarakat Islam ada masyarakat yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Demikian gambaran bahwa kita tidak perlu menghadap ke barat dalam hal ini kapitalis atau menghadap ke timur sosialis. Karena akibatnya yang seharusnya umat Islam itu adalah kita hidup berasal dari Allah dan hidup untuk mengabdi kepada Allah, ya, dan kita akan ditanya tentang apa-apa yang sudah kita kerjakan, ya, sehingga pahala dan dosa itu kita percaya adanya. Sebaliknya kalau orang-orang sekuler, ya betul sih mengakui bahwa mereka hidup itu berasal dari Allah, tapi kehidupan mereka tidak mau diatur oleh hukum Allah, gitu. Itu yang jadi masalah bagi orang-orang sekuler itu, ya. Jadi kalau orang sekuler merasa ya hidup mah cuma kesepakatan gitu, ya, dan tidak ada hisab, juk semuanya masuk surga aja kan tidak masuk akal, gitu. Nah, demikian juga tidak masuk akal dan tidak semua manusia akidah komunis. Mereka tidak mempercayai bahwa mereka berasal dari Allah dan mereka juga setelah kehidupan ini ya mati aja di tanah. Dan di dalam Al-Quran sudah jelas, ya, orang-orang yang dihidupkan kembali, orang-orang kafir itu berteriak, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kenapa engkau tidak jadikan kami menjadi tanah saja? Memang kalau hewan ketika punya tanduk, misalkan domba, ketika di dunia menanduk yang tidak bertanduk itu dibalas. Tapi setelah dibalas, yang tidak bertanduk di dunia kasih tanduk di akhirat. Kemudian yang pernah menanduk ditanduk, kemudian di tanah. Tapi manusia tidak, ya, akan diminta pertanggungjawaban abadi. Jadi kembali pada konsekuensi bagaimana kita tentang kiblat kehidupan ini harus kepada Islam saja, ya, pada akidah Islam saja. Dan pada ayat kedua pun kita sudah memahami, ya, bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wal takum minkum, memang kalau umat yang pertama kan artinya umat Islam, tapi umat kedua ini artinya sebagian dari umat Islam, ya. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman wal takum minkum, tidaklah ada, ya. Minkum ini adalah minnya itu di mana litab'id, sebagian, ya. Memang kalau di dalam kitab Jalalain Imam Suyuti mengatakan di Jalalain itu yang wal takum minkum itu yang menyuruh kepada al-khair itu harus orang berilmu yang mengetahui faktanya, mengetahui Al-Quran, mengetahui Nas, dan bagaimana korelasi antara fakta dan Nas.
tersebut dilihat dari hukum Allah, begitu. Di watakum minkum itu harus orang-orang yang ukul, harus ulama, harus cendekiawan. Gitu. Jadi ummatu yad'una ilal khair, ilal Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Disinilah kenapa orang yang berdakwah itu harus ukola, orang yang berakal, orang yang berilmu, karena boleh jadi kalau tidak punya ilmunya, bisa sebaliknya, menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah dari kemakrupan. Kan ini bahaya banget. Gitu ya. Jadi da'iun, para da'i, dan al-amirun yang menyuruh kepada kebaikan, wanahun, dan mencegah dari kemungkaran, itu harus orang-orang berilmu. Wa ulaika humul muflihun. Dan dari kalimat tersebut, jadi boleh tidak satu kelompok, boleh berkelompok-kelompok. Sebagaimana pada masa Rasulullah, ada kelompok Ansor, ada kelompok Muhajirin, di Ansor juga ada Aus, ada Khojrot, ya silakan begitu. Tapi tujuan mereka adalah menyuruh pada Islam, ya, menyuruh kepada kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran. Semua itu adalah al-muflihun, ya, orang-orang yang sukses. Humul faizun, ya, bi jannatin na'im, dan di surga akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga pada ayat selanjutnya, yaitu masih surah Ali Imran, ya. Cuman dalam ayat ini, ayat yang ke-110 dikatakan, ya, kuntum khairul ummatin. Ya. Kalau ini menunjukkan kembali kepada umat Islam. Kalau tadi sebagian dari umat, ya, kalau ini kepada umat Islam kembali. Kuntum, siapa kuntum itu? Ya umat Muhammad, yaitu umat Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ummatul Quran, ya, fi ilmillah. Jadi sudah tercatat kita umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Sudah tercatat di Lauh Mahfuz, gitu. Khairu ummatin, ya, ta'kidan lil amri. Nah, dan ini sebagai penegas tentang perkara bahwa kita ini umat terbaik, umat Islam itu, umat Muhammad itu umat terbaik. Gitu. Jadi nggak boleh inferior, merasa memang kenyataan kita sekarang kita terpuruk karena tidak memiliki pemimpin umum kaum muslimin. Tapi segala bangkit, ukhrijat linnas, keluarlah, gitu. Idhar, tunjukkan, ya, kepada manusia, begitu. Ta'muruna bil ma'ruf, ya. Untuk apa? Menyuruh kepada kemakrufan. Dan untuk menyuruh kemakrufan harus punya ilmunya. Wa tanhauna munkar, dan juga mencegah kemungkaran harus punya ilmunya. Baik ilmu agama ataupun ilmu yang berkenaan dengan fakta-fakta kemungkaran tadi. Wa tu'minuna billah. Selain itu harus beriman kepada Allah. Dan di sini ada kalimat walau amana ahlul kitab, ya, kalaulah juga ahli kitab, kalau dulu kan ada Nasrani yang Yahudi, ya, itu beriman kepada Rasul karena memang Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, lakana khairul lahum, maka itu baik untuk mereka. Minhumul mu'minun, dan di antara mereka memang ada yang beriman, ya. Siapa? Seperti Ka'ab, Abdullah bin Salam, ya. Sedangkan yang tetap kafir, Ka'ab bin Ashraf, di antaranya itu para pendeta Yahudi. Gitu. Jadi sekali lagi yang disebut dengan umat ini adalah umat Islam, ya. Dan di antara umat juga harus ada sekelompok umat yang menyuruh menyadarkan kembali kepada hakikat jati diri umat Islam adalah umat yang terbaik, ya. Memang sekali lagi umat Islam ini adalah secara struktur ada pria, ada wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, begitu. Dan umatan wasaton itu bukan umat pertengahan, ya. Dalam pengertian modern bukan, tapi umat yang terpilih dan umat yang berlaku adil. Gitu. Dan yang lebih penting dari umat ini sebenarnya bukan dari segi strukturnya, tetapi hakikat substansinya, yaitu
pemikirannya harus kembali pada Al-Quran, perasaannya harus sesuai dengan Al-Quran, ya, dan sistem hidupnya juga harus sesuai dengan Al-Quran. Disinilah pentingnya bahwa umat Islam ya tidak memerlukan kapitalisme. Umat Islam tidak memerlukan sosialisme. Ya. Walaupun kita hidup berada dalam kapitalisme dan sosialisme itu sebenarnya kita tidak butuh. Itu yang harus kita sadari dan kita kembali pada Islam. Islam yang paripurna sebagaimana dinyatakan oleh Allah, ya. Yang merupakan sebuah sistem aturan. Ya. Antara lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surah Al-Maidah antara lain kita lihat al-yauma akmaltu ya, pada hari ini. Kapan hari ini itu? Yaumul Jum'ah, Yaumul Arafah. Ketika turun ayat ini adalah hari Jumat, Yaumul Arafah itu ya. Di Hujjatul Wada, ketika haji wada Rasulullah. Allah berfirman, akmaltu, aku sempurnakan. Ya. Yakni akmaltu al-faraid, semua kefarduan, kewajiban, fardu ain, fardu kifayah, gitu ya. Wa hududi, ya. Dan juga batasan-batasan definisi baik buruk, ihsan, terpuji, tercela, gitu. Wahalali, waharam, mana yang halal, mana yang haram. Kalau benar itu hanya dua, halal atau haram. Yang antara keduanya yang mutasyabihat. Jadi kalau perbuatan yang halal itu wajib, sunnah, mubah, makruh juga masih halal. Tapi tidak disukai oleh Allah. Yang haram cuma satu. Jadi nyata dalam sistem Islam lebih banyak yang halal daripada yang haram. Ya. Ini menurut Ibnu Abbas. Demikian juga Imam Sa'di. Lakum dinakum. Yang sempurna itu adalah agama. Agama apa? Tidak ada lagi. Ya. Dinul Islam. Bitahkikin nosri wa itmamil syariah. Ya. Dengan diwujudkan pertolongan Allah sampai Allah membuka futuh Mekah. Ya. Dan itmam syariah. Disempurnakan syariat Allah. Ya. Ya. Anahu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah proses mulai dari Nabi Muhammad di Mekah ke Madinah itu kan proses penyempurnaannya itu sampai futuh Mekah. Wa atmamtu dan kami sempurnakan alaikum nikmatku padamu yaitu biikmali dinikum dengan sempurna agama ini biikhrajikum minal dhulumatil jahiliyah keluarnya kalian dari kejahilian ya, yang tidak tahu pada Allah ila nuril iman kepada keimanan. Wa raditu dan aku rela kata Allah ai ikhtartu saya memilih ai raditu aku rela lakum bagi kalian al-Islam sebagai agama ya. Dinan sistem kehidupan. Fazamuhu maka pegang teguhlah wala tafarraqu dan jangan berpecah belah. Lakum Islam madina bagi kalian adalah Islam sebagai sistem kehidupan. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau dari ayat ini disederhanakannya menjadi gambar seperti ini yang sering saya kemukakannya bahwa syariat Allah itu ada hitab taklifi, ada hitabul wad'i. Ya. Ada hitab taklif itu ada yang wajib, yang sunnah. Kalau yang iqtido, kalau bertarki, yang tuntutan untuk meninggalkan itu ada yang haram, ada yang makruh. Sedangkan kalau berfi'li, amri, itu yang jazim wajib, yang ghair jazim itu sunnah. Ada yang juga khiyar, yaitu iqtido itu adalah mubah. Ya. Tapi juga ada yang berhubungan dengan hitabul wad'i, ya, sistem ketika kewajiban itu diterapkan. Kapan? Ya. Apakah sudah memenuhi sababnya? Kapan diwajibkan salat subuh? Ya, ketika masuk salat subuh. Kapan diwajibkannya zakat? Ya, ketika sudah haul atau
kapan diwajibkannya, kapan memenuhi syarat, ya ketika sudah memenuhi syarat nisab dan lain sebagainya. Demikian, jadi tidak ada kata yang lain sebenarnya bahwa umat Islam tidak butuh kapitalis, tidak butuh sosialis, umat Islam hanya butuh Islam. Cuman jadi permasalahan bagaimana kita memahami Islam ini secara paripurna. Ya memang kalau kita terlahir dari umat Islam, ya bapak kita Islam, ibu kita Muslim gitu, ya akan lebih baik ya apabila kita mempelajari Islam juga secara paripurna. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sebagai pengantar diskusi kita, mudah-mudahan ada manfaat.